Shalom Mamang Inang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dengan kekuatan dan sukacita yang baru daripada Tuhan. Malam hari ini saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita malam hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Namun saya akan membacakannya bagi kita ayat 26 dan ayat 28. Beginilah bunyi firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amanginang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jika kita membaca dari permulaan pasal yang ke-8 ini, Rasul Paulus menegaskan bahwa kita yang telah dimerdekakan oleh Kristus dari kuasa dosa, supaya kita tidak lagi hidup oleh daging. Apa yang dimaksud dengan hidup oleh daging? Dalam Galatia pasal 5 itu sudah dijelaskan di sana bahwa perbuatan daging adalah segala sesuatu hawa nafsu yang timbul dan itu bertujuan untuk memuaskan keinginan daging. Dan keinginan roh adalah segala sesuatu yang muncul dari dalam diri kita yang tujuannya untuk memuaskan keinginan roh, yaitu jalan kebenaran. Amanginang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan ini, kita yang hidup oleh Roh Kudus, Roh Allah yang menjadikan kita anak-anak Allah. Walaupun kita masih hidup dalam tubuh yang fana, namun kita telah menerima Roh yang memimpin kita kepada kehidupan sesuai dengan janji-janji Allah. Memang pada saat ini kita hidup dalam kehidupan yang tubuh yang fana. Artinya kita masih hidup dalam dunia. Keinginan dunia masih ada di sekitar kita, masih ada dalam diri kita. Namun kita ditekankan dalam firman Tuhan ini telah menerima Roh yang memimpin kita kepada kehidupan yang sesuai dengan janji Allah. Dari sinilah kita akan dapat memahami bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roh Kudus akan bekerja menuntun orang-orang percaya, menuntun umat percaya untuk mengubah hidup menjadi serupa dengan Kristus. Ayat inilah yang menjadi bagian dan milik kita sebagai anak-anak Allah yang mau dituntun oleh Roh Kudus. Dan apapun boleh dilakukannya dalam hidup akan mendatangkan kebaikan kepadanya. Seberat apapun kondisi yang kita lalui, Allah akan senantiasa bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mau hidup dalam tuntunan Roh Allah. Amanginang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mau menekankan kepada kita bahwa sesungguhnya Tuhan hadir dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan, bukanlah kesusahan ataupun penderitaan. Maka kalaupun kita mengalami berbagai tantangan dalam kehidupan ini, kita mengalami sakit penyakit, kita mengalami kesusahan, kita mengalami berbagai kesulitan-kesulitan dalam pekerjaan, kita mengalami berbagai hal yang menurut kita itu sangat menekan kehidupan kita. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, tujuannya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita pada saat ini sedang berjalan menuju kebaikan yang direncanakan oleh Allah dalam setiap kehidupan kita.
dengan kasih setianya. Kita pada saat ini sedang berjalan dalam setiap lika-liku kehidupan yang tidak selalu berjalan dalam jalan yang mulus. Tetapi ingatlah bahwa segala sesuatu direncanakan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dengan kita berserah kepada Tuhan, kita akan memahami bahwa apapun yang boleh terjadi, kita tetap ada dalam penyertaan Tuhan yang akan memimpin kita kepada kebaikan. Sehingga jangan pernah mengeluh, jangan pernah berlari dari hadapan Allah, jangan pernah menutup diri dari hadapan Allah. Dan mari kita saksikan dan mari kita berikan kehidupan kita biar Allah yang bekerja dan kita mengikuti kehendak Allah. Sehingga di hadapan kita akan menyadari kelak bahwa memang rencana Allah adalah rencana untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mazmur 25 ayat 10 mengatakan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatannya. Amang-inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Demikian Allah akan selalu menyertai dan memberkati kehidupan kita. Ini adalah jaminan bagi kita sebagai orang percaya. Selama kita hidup di dunia, secara daging memang kita lemah, tapi roh yang ada dalam diri kita begitu kuat. Dan dia yang akan menguasai kita, dia yang akan menuntun kita. Ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, maka roh itulah yang akan membawa kita kepada jalan kebenaran. Sehingga kita akan melihat dengan benar bahwa memang rencana Allah, rencana yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Untuk itu, berikanlah dirimu untuk dipimpin oleh Roh. Biarlah kehendak Roh yang berbicara itu yang kita turuti dalam kehidupan kita. Sehingga jalan-jalan Tuhan dapat kita jalani, dapat kita ikuti. Dan semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari hidup dipimpin oleh Roh. Dia yang akan menuntun dan memberikan yang terbaik bagi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerjaan surga, puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu untuk firman Tuhan pada malam hari ini yang kembali meneguhkan kami sebagai umat pilihan Allah, umat percaya kepada Tuhan, bahwa ketika kami mau dipimpin oleh Roh, maka segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan itulah yang menjadi bagian dalam hidup kami. Tolong kami untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Malam hari ini Tuhan, kami sungguh menyerahkan seluruh kehidupan kami. Pimpinlah kami serta yang berkati, sehingga esok hari kami dapat bangun dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Dan dengan penuh keyakinan, segala sesuatu yang akan kami peroleh untuk mendatangkan kebaikan dari Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, berkatilah kami. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa.